Halo, kita sudah sampai pada video kedua dengan efektif dan topik ini ya, blood donor counseling. Effective communication in blood donor selection. Jadi apa saja sih ungkapan-ungkapan yang kalian bisa katakan ketika di beberapa tahapan? Well, to know that, firstly we have to talk about tahapannya dulu. So what do we have in blood donor counseling? Pertama adalah pre-donation information. Number two, pre-donation counseling. Number three, donor selection and health check. Ini anamnesis ya. Yang ketiga, four, counseling during blood donation. And then five, post-donation counseling. Nah, yang kalian familiar, ya ini pasti semuanya sudah familiar kan, karena sudah dari yang nomor 1 sampai nomor 5 ini saling bersambungan. Kalau misalkan apa namanya dia lolos, artinya dia mengalami 5 tahapan ini. Kan? If someone is found to have TTI atau memiliki transfusion transmitted infection, itu pasti dia hanya sampai tahapan nomor 3. Nah, nanti tahapan keempatnya beda. Nanti notification, ya kan, notification of the TTI. Jadi ini harus apa yang harus dilakukan nanti juga itu ada sendiri katanya ininya apa namanya ungkapannya. But you can browse them in the book, the handbook. Oke. Nah, pertama, apa itu pre-donation information? Nah, langkah ini merupakan langkah yang paling yang penting ya untuk menginformasikan dan mengedukasi calon donor ya tentang proses. Jadi proses donasi, proses donor darah itu apa saja? Donor selection kriteria, misalnya harus berusia 17 tahun, tekanan darah normal, tidak memiliki penyakit penyerta ya kan, apa namanya tidak sedang hamil atau menyusui dan sebagainya. Dan apakah itu deferral or self deferral, blood screening untuk TTI atau transfusion transmitted infection, and then blood grouping atau ini apa namanya itu cross matching ya kan. Golongan darahnya apa? Counseling and referral. Self-defer means to make a choice. Jadi, kalian memberikan kesempatan bagi calon pendonor untuk untuk memiliki pilihan ya, untuk tidak mendonasikan darahnya pada pertemuan ini, pada kunjungan yang ini. Yang harus diingat salah satu peran dari konselor atau seorang seorang yang melayani konseling gitu kan, membantu orang untuk membuat pilihan. Jadi pilihan apa yang bisa dilakukan? Nah, tujuan dari pre-donor information ada banyak. Yang pertama, to increase donor awareness. Meningkatkan kewaspadaan akan satu tanggung jawab dari bank darah untuk memastikan darah yang aman, ya kan? Lalu merupakan langkah dari donor darah yang punya tujuannya dari setiap bagiannya dan untuk memastikan keamanan darah juga, ya kan? Intinya adalah yang pertama meningkatkan kewaspadaan calon donor tentang keamanan darah itu sendiri, karena darah adalah nyawa ya, jadi darah memang harus aman. Selanjutnya, to increase donors' trust in the blood bank and encourage them to 1. Respond honestly to donor selection criteria while responding to donor questions. 2. Inform the blood bank of any worrisome behaviors that increase the risk of a TTI and medical conditions that may affect their suitability to donate or the safety of the subsequent donations. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan calon pendonor pada bank darah itu sendiri, ya, dan menyemangati, memotivasi mereka untuk menjawab secara jujur tentang di bagian seleksi donor tentang informasi yang dimiliki
tentang kesehatan mereka sendiri, gitu. Dan memberikan informasi yang valid tentang kegiatan baru-baru ini sebelum donor, tepat sebelum donor itu, yang kira-kira akan memperbesar resiko TTI atau TBI itu sendiri, transmission transmitted infection. Nah, terus juga diharapkan bisa untuk memotivasi calon pendonor untuk memberikan pilihan untuk mendonorkan darah atau tidak mendonorkan darahnya kalau mereka memiliki riwayat pada 5 hal yang disebutkan di bawah ini, ya kan? 1, menderita infeksi atau penyakit atau kondisi kesehatan yang tidak cocok untuk mendonorkan darah. Selanjutnya, melakukan kegiatan-kegiatan yang memperbesar risiko, IMLTD, terus cara pergi ke negara atau tempat yang menjadikan mereka sangat berisiko untuk IMLTD itu tadi. Terus mereka juga carrier dari infeksi, mereka juga penasaran ya kan, sedang bukan penasaran lagi ya, mereka sedang menjalani tes untuk mengetahui status infeksi, misalnya HIV atau HBsAg dan sebagainya. Nah, selanjutnya ketika memberikan informasi atau menanyakan informasi itu ada beberapa poin yang harus digarisbawahi. Pertama, use simple language, gunakan bahasa yang sederhana. 2, chunking, jangan sekali diomongkan semua, dibicarakan langsung, tetapi harus chunking. 1 hal dibicarakan secara khusus, secara komplit, sebelum pindah ke hal yang lain. Lalu repeating atau mengulang informasi yang diberikan, lalu merangkum. Nah itu. Oke. Selanjutnya, nah ini ada yang tahap pertama tadi pre-donor information. Yang kedua adalah pre-donation counseling. Jadi tahap konselingnya ini. Nah, tahap konseling ini fokusnya pada donor dan harus dilakukan satu persatu. Jadi tidak bisa kok 5 orang sekaligus gitu ya, konseling pada satu teknisi pelayanan darah. Nah, tidak bisa, itu harus konselingnya satu persatu gitu. Karena apa? Karena pre-donation information. Nah, karena konseling ini di dalam tahapan ini kan harusnya didapatkan banyak informasi ya kan tentang seseorang, bukan 5 orang, 6 orang. Sementara pre-donation information fokus pada penyampaian informasi tertentu, misalnya peraturan sebelum donor, peraturan manfaat donor seperti itu, dan disampaikan di dalam kelompok. Nah, biasanya itu dilakukan dalam penyuluhan pradonor atau edukasi pradonor itu tadi yang pre-donation information. Sementara kalau pre-donation counseling ya itu udah mau maju anamnesis itu satu per satu baru counseling. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pre-donation counseling. Misalnya check the donor's understanding at the beginning. Ya, tahap-tahap pertamanya ya, tahapnya seperti itu. Check the donor's understanding at the beginning. Jadi pada awalnya dicek dulu pemahamannya enggak tentang manfaat donor darah, resiko donor darah, dan infeksi-infeksi yang kira-kira akan menular melalui donor darah. Nah, lalu kalian juga harus mengklarifikasi tentang seleksi donor darah dan juga screening sebelum donor darah. Gitu. Dan lalu jelaskan juga bahwa tidak apa-apa kalau misalnya tidak jadi donor hari itu karena demi keamanan darah itu tadi kan. Nah, itu penting kalau misalnya calon pendonor merasa bahwa mereka tidak akan mampu memenuhi kriteria untuk donor darah hari itu. And then you have to review the donor's answers on the donor questionnaire. Kalian harus baca ulang ya, itu hasil jawaban calon pendonor.
and then obtain the donor's informed consent. Jadi harus mendapatkan informed consent dari calon pendonor untuk memberikan darahnya. Lalu, we have to tell the donor who is ready to donate blood to get ready for the donation process. Jadi kalian harus mempersiapkan calon pendonor untuk siap-siap ke langkah selanjutnya, ke langkah donor darahnya itu tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian menanyakan pertanyaan yang sulit atau sensitif ya kan? Nah, orang yang datang untuk donor darah biasanya memandang diri mereka sendiri fit and healthy, jadi fit dan sehat ya. Kalau mereka melihat melihat dirinya sendiri, oh saya ini kok, saya nggak apa-apa kok, saya sehat-sehat aja kok. Mereka mengira diri mereka bebas infeksi. Nah, makanya kan terus kalian menanyakan mereka tentang berbagai macam faktor resiko yang akan sampai pada infeksi-infeksi HMLTD itu tadi, or TTI. And then, nah caranya, cara menanyakannya seperti ini, atau panjang banget. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin cukup mudah dilakukan ya. Tapi kalau untuk bahasa Inggris, silakan bisa disimak ya nanti di materi yang saya berikan. Or in this video, you may pause your video and then you read the expression. Ya kan, intinya adalah memberikan informasi di awal tentang syarat donor darah, boleh tidaknya, gimana, terus bagaimana resikonya, gitu. Banyak hal yang bisa dibicarakan di pre-donor information. Next. Nah, terus kalian ungkapkan kembali di dalam pre-donation counseling. Jadi di information tadi sudah diberi edukasi nih tentang syarat donor, manfaat, resiko, macam-macam seperti itu. And then you inform them again in the pre-donation counseling. Jadi diinformasikan kembali dengan ungkapan seperti ini. Panjang ya. Pastikan bahwa mereka benar-benar bebas dari infeksi. Nah, sekarang konselornya juga bisa menggunakan serangkaian pertanyaan tertutup untuk sebagai pembuka informasinya ya ke arah yang lain. Oke, silakan perhatikan pertanyaan-pertanyaannya. Some infections can be passed through blood as well as through sex. For the safety of the blood recipient, I must ask you about these conditions and about your personal behaviors. We can guide you about further medical help in case you say yes. Ini ada pengantarnya dulu kan. Do you have any current health problem? Atau selanjutnya dilanjutkan. Do you think you might have any condition like HIV, hepatitis, syphilis, malaria? Have you had any recent surgery or dental work? Have you ever had any tattooing? Jadi dari awal diberi pembuka dulu kan. Terus nyambung ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi masih pakai yes no. Itu hanya untuk pembuka informasi. Gitu, seperti ini. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Dari tadi ya yang pertama pembukanya dulu sampai tutup. Have you ever had any symptoms like burning, urination, or rash around your sexual organs? Nah, karena kan memang banyak informasi yang harus kalian dapatkan. Nah, banyak juga pertanyaan yang bisa ditanyakan. Nah, ini bisa dicontoh ya nanti ketika melakukan praktek. Number 3. Nah, ini tahapan anamnesis atau seleksi donornya. Donor selection and health checkup. Donors whose blood donor questionnaire reflects that they are not at risk of death row due to transfusion transmitted infection. Jadi kalau untuk yang berhasil, yang bisa merefleksikan diri sendirinya bebas dari TTI atau transfusion transmitted infection, itu harus melakukan serangkaian prosedur awal untuk donor darah. Misalnya, ya kalian tahu sendiri kan, check up
pressure, pulse, and temperature. Jadi timbang berat badan, tekanan darah, denyut nadi, dan juga suhu tubuh. Makanya semua itu penting ditanyakan dan diinformasikan di awal tadi. Nah, setelah itu lanjut lagi ke screening hemoglobin, ya kan, pakai HB checker. Pakai finger prick test kan, ya kalian cepet banget. Bisa pakai HB checker juga, ya kan? Seperti gitu. Nah, misalnya kalau seseorang itu memiliki gejala kesulitan bernafas atau terus-menerus batuk atau kulitnya kekuningan atau pucat, itu di dalam tahapan ini dipersilakan untuk tidak ikut lebih lanjut karena dikhawatirkan memiliki infeksi yang berbahaya dan bisa menular melalui darah. Nah, bagaimana? Apa yang harus dilakukan terkait donor yang nggak jadi tadi? Gitu. Nah, satu, harus diinformasikan sejelas mungkin dan dengan nada yang suportif, ya kan? Bahwa mereka tidak bisa mendonorkan darahnya hari ini dan alasannya apa itu harus jelas. Nah, lalu kalau misalnya penolakannya, deferral itu kan penolakan toh. Penolakannya itu temporary atau sementara, ya mereka harus diinformasikan kapan mereka bisa mendonasikan darah di masa depan. And then those who need to be referred for further management should be guided suitably. Nah, dari sini harus ditunjukkan. Setelah ini mau kemana. Misalkan, kalau penolakan sementara karena tekanan darah rendah, Ibu silakan mengkonsumsi makanan dulu, atau Ibu silakan jalan-jalan dulu, atau bagaimana yang sekiranya mungkin bisa menyelesaikan kondisi sementara mereka dan mengecek kembali, ya kan? Nah, tapi yang mengalami penolakan total karena IMLTD tadi itu harus dijelaskan harus kemana setelah ini, screening lebih lanjut lagi atau bagaimana. Nah ini ada contoh di penyampaian informasi pada seseorang yang mengalami penolakan sementara karena dia hamil. Well, you may pause your video for clearer view, jadi bisalah dilihat dengan mempause video ini. And then, nah yang ini contohnya untuk mengatasi penolakan calon pendonor karena hemoglobinnya rendah, ya kan. Nah, disampaikan tetap ini demi keamanan darah, Bu. Jadi kalau misalnya mau donor, itu kan tidak boleh HB-nya rendah, kurang dari berapa gitu kan. Nah, tapi hasilnya kami itu hemoglobin itu rendah. Kami tidak dapat mengambil darah dari ibu karena akan berbahaya untuk kesehatan Anda. Tapi ini bisa diobati. Hal sederhana yang bisa dilakukan adalah ini. Nah, selanjutnya gitu. Terus diakhiri dengan pertanyaan. Any questions? Ada pertanyaan? Nah, gitu ya. Jadi pelan, tapi pasti. Nah, kalau misalnya tidak ada deferral atau orang yang tolak, kan masih seleksi donor kan jelas untuk menerima atau menolakkan. Nah, ini sekarang untuk teknisi pelayanan darah yang melayani saat donasi atau donor darah. Bagaimana ya? Ada nggak sih proses itu? Ada. Counseling during donation. Nah, ada 1, 2, 3, 5 tujuannya. Tujuannya ini menurut WHO yang pertama memastikan bahwa donor merasa nyaman saat diambil darahnya, termasuk saat penusukan ya. And then mengurangi anxiety donor darah atau kecemasan dalam mendonorkan darahnya dan meminimalkan resiko dari reaksi donor ya, menurunkan resiko reaksi donor yang agak berat ya, berat seperti pingsan misalnya. Terus juga bisa memberikan informasi tentang nasihat setelah donor darah. Nah, termasuk cara merawat bagian bekas penusukan itu. Nah, lalu untuk menjaga itu kepercayaan dari calon pendonor tadi.
juga, oke? Dan pelestarian donor ya kan istilahnya begitu kan, melestarikan donor. Jadi berikutnya dia akan datang lagi karena kalau sekarang berhasil, berikutnya dia akan datang lagi gitu. Nah, kalau di dalam donasi atau donor darah, pas donor darah itu ngomong apa aja sih? Nah, kalian harus juga paham bahwa ada beberapa hal yang harus diungkapkan ketika proses donor darah biar yang donor itu merasa nyaman. Jadi nggak didiamin aja, tidak, kalian nggak diam saja. You have to ask them several questions. Two, itu tetap harus bertanya gitu. Pertama, pasti kalian memperkenalkan diri ya kan, pasti seperti itu. Harus mengenalkan diri dan menanyakan siapa nama nama pendonornya. Jadi bisa sambil melihat angket donor darahnya dan dicek siapa pendonornya, gitu kan. Terus mengenalkan diri sendiri juga itu penting. Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut sambil mengajak ngobrol tentang alergi-alergi yang pernah dialami, fobia atau pernah pingsan tidak ketika dilakukan injeksi atau suntikan atau diambil darahnya. Nah, gitu. Oke, ungkapannya seperti ini ya. I just want to check before you begin whether you have any allergies or fears. Have you ever been injected before? And if so, have you ever experienced pain too? Have you ever experienced any bleeding disorder? Bla 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 dan sebagainya. Kalau misalnya calon pendonor atau pendonornya itu kelihatan cemas atau takut, yaitu Anda harus meyakinkan dia untuk jangan takut gitu. Ayo Bu, relax aja. Ayo Pak, relax aja, enggak apa-apa kok. Gitu, so ini cuma sebentar aja. Ya, seperti contoh yang diungkapkan di bawah ini. Nah, ketika penusukan juga kalian harus menjelaskan mengapa bagian yang ditusuk itu harus didesinfeksi dengan sangat bersih dan harus menemukan pembuluh darah yang pas. Dan itu harus dijelaskan. Pak, tolong tangannya begini ya posisinya, begitu ya posisinya, gitu ya kan? You can use the expressions in this slide. Next, ya tentang volume of blood to be collected and the time needed for the procedure. Jelaskan juga tentang berapa volume darah yang harus diambil dan juga waktunya untuk menjalani prosedur. And then donornya juga harus diinformasikan tentang informasi ini. Oke, Pak, setelah donor darah silakan istirahat sementara waktu ya, jangan langsung beraktivitas berat dan sebagainya. You can use this expression. Nah kan ternyata itu tadi ya, kalau itu tadi kan kalau sudah berhasil seperti ini dan lalu dilanjutkan dengan post donor counseling ya. Post donor counseling bisa kalian baca sendiri di handbook. Gimana? Karena kan kita fokusnya pada anamnesa, seleksi donor dan pas donornya itu kan. Nah setelah itu, misalnya setelah donor itu bilang apa, nanti silahkan di handbooknya sendiri itu baca sendiri ya. Nah, tadi saya bilang ketika ada melakukan seleksi donor pasti menemukan seseorang yang dengan TTI. Tapi kadang kan nggak jujur. Nah, bagaimana memperlakukan orang yang memiliki TTI atau transmitted infection dengan yang udah jujur gitu. First, thank the person for their honesty first and foremost. Yang pertama dan paling penting adalah berterima kasihlah karena mereka jujur. Dan pastikan juga bahwa tim dari bank darah akan menjaga kerahasiaan mereka, confidentiality-nya mereka itu, dan tidak akan membaginya ke siapapun karena ada kode etiknya kan. Nah terus nanti kalian juga sarankan mereka untuk melakukan apa. Di sini juga ada ungkapannya nih. We thank you for your bravery and honesty in sharing this with us. It must have been difficult. Please rest assured
We will not give this information to other people outside the blood bank. But for your own health, we advise you to go to the doctor misalnya, to go to somewhere else gitu. Nah, nanti untuk opsi ungkapan yang lain bisa juga dilihat di handbooknya ya. So that's it for the second video, and that marks the last material about effective communication in blood counseling, blood donor counseling. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan dibaca di handout. Saya sangat merekomendasikan itu karena ada contoh-contoh ungkapan yang bisa kalian adaptasi atau ya adopsi juga tidak apa-apa sih. Pakai seperti itu juga. Tapi nanti disesuaikan dengan situasinya ya. Oke. Okay. Thank you for your participation and see you in the practicum session and have a nice day. Thank you.